أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Sebuah nasihat yang patut kita renungkan. Sebuah nasihat yang disampaikan oleh As-Sahabiyul Jalil, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebuah nasihat yang layak untuk kita renungkan dan masih kita senantiasa butuhkan. Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Fawaid, demikian pula dinukilkan oleh Al-Asfahani, ucapan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya suatu ketika datang kepadanya seorang laki-laki. Dia mengatakan kepada Abdullah ibn Mas'ud, "Ya Aba Abdurrahman," wahai Abu Abdurrahman, kunyahnya Abdullah ibn Mas'ud, "Allimni kalimatin jawami'a nawafi'." Seorang laki-laki datang kepada Abdullah ibn Mas'ud meminta nasihat, meminta sepatah kata. Inilah dahulu as-salaf, bagaimana ketika ketemu dengan temannya, as-sahabah dengan yang lainnya, senantiasa meminta nasihat, meminta semacam kalimat-kalimat buat menguatkan keimanan. Alimni kalimatin jawami'a nawafi', ajarkan kepadaku beberapa kalimat yang mencakup, yang manfaat. Apa kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu? Faqala u'budillaha la tusyrik bihi syai'a. Kalimat nasihat yang pertama yang disampaikan oleh Abdullah ibn Mas'ud, u'budillah, ibadalah hanya kepada Allah, la tusyrik bihi syai'a, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ibadah yang pertama. Mengapa? Karena kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla di dunia untuk kita mentauhidkan Allah. Ibadah hanya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins
illa liya'budun. Kata Allah Azza wa Jalla, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkanku, ibadah hanya kepadaku, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, isti'anah, istighasah, dan yang lainnya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Bahkan kita senantiasa mengucapkan kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwasanya salatku, nusukku, sembelihanku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah Azza wa Jalla. Inilah at-tauhid, ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. At-tauhid juga adalah seruan yang diseru oleh semua utusan Allah Azza wa Jalla. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah Azza wa Jalla menegaskan, sungguh telah kami utus pada setiap utusan untuk ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan menjauhi at-taghut. At-tauhid pertama yang akan ditanya di alam kubur nanti, sebagaimana diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud dan Musnad Al-Imam Ahmad. At-tauhid, tiket kita menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat tauhid, memahami konsekuensi tauhid dan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, maka dia akan dimasukkan ke surganya Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, menyekutukan Allah Azza wa Jalla adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla tegaskan dalam sebuah surat, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla dan mengampuni dosa-dosa selain itu. Apabila seorang meninggal sedang dia menyekutukan Allah Azza wa Jalla, maka Allah tidak akan mengampuninya. Namun apabila sebelum meninggalnya dia taubat kepada Allah Azza wa Jalla, kembali kepada Allah, mentauhidkan Allah, Allah pasti akan mengampuninya. Allah Maha Pengampun atas dosa-dosa hambanya. Namun apabila seorang meninggal dan dia menyekutukan Allah, Allah tidak akan mengampuninya. Kemudian yang kedua, kata Abdullah ibn Mas'ud, wazul ma'al Qur'ani haitsu zala. Senantiasalah engkau bersama Al-Quran, fahamilah Al-Quran, amalkanlah Al-Quran dimanapun engkau berada. Di sini Abdullah ibn Mas'ud menasihatkan kepada kita, menasihatkan kepada laki-laki, dan laki-laki itu juga, atau nasihat ini sangat tepat buat kita. Al-Quran adalah hujjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam Imam Muslim, Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Al-Qur'an bisa menjadi hujjah, bisa menjadi penolong kita kelak apabila kita mengamalkannya. Namun sebaliknya, Al-Quran bisa menjadi penghujat kita apabila kita membacanya tapi tidak mengamalkan perintahnya. Ketahuilah bahwasanya Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran untuk difahami, untuk diamalkan perintah-perintahnya, dijauhi larangan-larangannya. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Al-An'am, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ini kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, yang kami turunkannya kitab yang penuh barokah. Fattabi'u, ikutilah. Apa yang diikuti? Perintahnya diikuti, larangannya dijauhi. Wattaqu, takwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, semoga kalian mendapat rahmat.
Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla tegaskan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, yang penuh berkah. Liyadabbaru ayati, untuk direnungkan ayat-ayatnya. Kita membaca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau ya Allah kita ibadah, dan hanya kepada engkau kita meminta pertolongan. Tayyib, apa yang mesti kita lakukan? Kita ibadah hanya untuk Allah. Kita meminta pertolongan kepada Allah. Kita membaca aqimus shalah wa atuz zakah. Apa maknanya? Kita laksanakan, tunaikan perintah Allah Azza wa Jalla, menunaikan salat, menunaikan zakat. Demikian pula ayat-ayat yang lainnya. Wazul ma'al Qur'ani haitsu zala. Kemudian yang ketiga kata Abdullah ibn Mas'ud, wa man ja'aka bil haqqi faqbal min wa in kana ba'idan baghidha wa man ja'aka bil batil fardud alaihi wa in kana habiban qariba. 3 wasiat yang disampaikan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Yang pertama, ibadah hanya untuk Allah, jangan menyekutukan Allah. Yang kedua, senantiasalah kita dengan Al-Quran, pahami Al-Quran, dibaca Al-Quran, diamalkan, ditadaburi maknanya dan diamalkan perintah-perintahnya. Yang ketiga, kata Abdullah ibn Mas'ud, man ja'aka bil haq, siapa yang datang kepadamu dengan kebenaran, menyampaikan al-haq minallah, menyampaikan kebenaran dari Allah Azza wa Jal atau dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqbal minhu, maka terimalah hak itu, ambillah yang hak dari itu. Wa in kana ba'idan baghidha, meskipun yang menyampaikan tadi adalah orang yang mungkin kau benci, engkau jauh. Wa man ja'aka bil batil, sebaliknya siapa yang datang dengan kebatilan, fardud alai, maka tolaklah. Wa in kana habiban qariba, meskipun yang menyampaikan itu adalah teman dekat, orang yang kita cintai. Pada poin yang ketiga ini, Abdullah ibn Mas'ud mengingatkan kepada laki-laki tadi untuk senantiasa kembali kepada al-haq, kembali kepada apa yang difirmankan oleh Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang difahami oleh as-sahabah ridwanullahi taala alaihim. Al-haq adalah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang difahami oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun al-haq itu berada, maka ambillah, maka lakukanlah. Sungguh 3 wasiat ini yang disampaikan oleh Abdullah ibn Mas'ud, apabila kita lakukan, niscaya kita akan mendapatkan kebahagiaan, baik itu di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pada khutbah yang kedua ini kita sedikit menyimpulkan apa yang disampaikan oleh as-sahabil jalil Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu yang pertama, hendaknya kita senantiasa mentauhidkan Allah, dan yang kedua, hendaknya kita senantiasa bersama Al-Quran. Al-Quran bukan hanya ada di bulan Ramadan. Al-Quran adalah mukjizat Nabi SAW. Al-Quran adalah di dalamnya penuh dengan ilmu, penuh dengan syifa, obat bagi hati. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita senantiasa bersama al-haq dimanapun dan kapanpun. Dan dalam mencapai 3 hal ini tentunya dibutuhkan dengan ilmu as-sahih, ilmu syar'i. Dengannya kita bisa mengenal Allah Azza wa Jalla, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dengan betul. Dengannya kita bisa memahami Al-Quran dengan betul. Ilmu syar'i ini alhamdulillah telah mudah untuk
dapat. Telah mudah untuk didapatkan, baik itu melalui kajian-kajian yang disampaikan di sana qala Allah wa qala Rasul, atau di sana tulisan-tulisan ahlul ilmi al-ulama yang telah diterjemahkan. Sungguh al-haq. Mudah kalau kita ingin mengetahuinya, kalau kita menginginkannya, kalau kita ingin mengamalkannya. Dan senantiasalah kita memohon kepada Allah Azza wa Jal keteguhan di atas Islam, di atas sunnah, apalagi di zaman fitnah. Karena hati di tangan, di antara jari jemari Allah Azza wa Jal. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah Azza wa Jalla membolak-balikkannya kapanpun Allah menghendaki. Makanya An-Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa yang senantiasa hendaknya kita baca. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, Allah Azza wa Jalla, tsabbit qulubana, teguhkanlah hati ini di atas agamamu, di atas Islam, di atas sunnah. Inilah yang senantiasa kita mohon kepada Allah. Mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla dimudahkan mengamalkan ilmu. Dan juga mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla keteguhan sampai ajal menjemput kita. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan dalam memahami ilmu, dalam mengamalkan dengan ilmu yang kita dapat. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberi kita keteguhan sampai ajal menjemput kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma aqimis shalah.